Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Judul renungan kali ini, Pemelihara Pohon, ditulis oleh Patricia Raybon. Sebagian orang menjulukinya pemelihara pohon. Tony Rinaudo sebenarnya adalah penanam pohon yang bekerja bagi lembaga World Vision Australia. Ia misionari sekaligus agronomis yang sudah 30 tahun memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus sambil memerangi penggundulan hutan di Sahel, sebuah kawasan di selatan Gurun Sahara Afrika. Ketika melihat bahwa semak-semak kerdil sebenarnya adalah pohon yang tidak tumbuh sempurna, Rinaudo mulai membersihkan, merawat, dan menyirami semak-semak tersebut. Pekerjaan yang dilakukannya telah mengilhami ratusan ribu petani untuk menyelamatkan ladang-ladang mereka yang gagal panen dengan cara memulihkan hutan-hutan di sekitarnya dan memperbaiki tanah yang erosi. Sebagai contoh, para petani di Niger mengalami peningkatan panen 2 kali lipat lebih banyak. Demikian pula dengan penghasilan mereka. Jumlah orang yang memperoleh makanan dari hasil bumi mereka pun bertambah 2,5 juta per tahun. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, Tuhan Yesus menyebutkan prinsip pertanian yang serupa ketika dia berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Sahabat ODB, tanpa pemeliharaan yang dikerjakan Allah setiap hari, jiwa kita ini akan menjadi gersang dan kering. Namun ketika kita menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Daun-daun kita tidak akan layu, dan apa saja yang kita kerjakan akan berhasil. Ketika kita dibersihkan dan berakar di dalam Dia, kita akan selalu bertumbuh dan berbuah banyak. Sahabat ODB, bagaimanakah bentuk pemeliharaan Allah atas jiwa Anda? Apa yang Anda lakukan untuk dapat menyukai firman Tuhan? Ya Allah pemeliharaku, kuserahkan hidupku yang penuh kegagalan ini untuk Engkau bersihkan dan sirami. Kuserahkan jiwaku yang kering ini, agar dapat menjadi subur dan berbuah kembali di dalam Engkau. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi
Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950. WhatsApp 0878 7878 9978. Email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosperity